Dan kalau nggak cocok sama Prabowo, ya monggo, nggak apa-apa. Cari partai lain, ya kan? Pindah partai boleh loh, pindah partai, boleh nggak? Aku juga dulu kan di Golkar, saya pindah dengan baik, tapi saya menghadap ketua umum waktu itu, saya pamit. Aku bikin surat pengunduran diri dan aku pamit. Saya datang ke tokoh-tokoh partai Golkar, saya pamit. Jangan di partai habis itu tidak ikut garis partai. Nah ini nggak benar. Ini tidak bagian dari kesetiaan kepada teamwork, ya kan? Teamwork, kekompakan, kerjasama dengan baik. Itu yang buat kita kuat dan unggul apapun terjadi. Kita berpikir yang besar, kita berpikir yang panjang, jangan berpikir ini dan itu. Kita kuat, kita tangguh, kita tegar, ya kan? Semua untuk bangsa dan negara. Hati boleh disakiti, keluar selalu harus yang baik, selalu positif. Itu ajaran-ajaran dari nenek moyang kita. Pak Sandi itu sudah pamit pada waktu itu kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo menyampaikan untuk kebaikan Pak Sandi, apakah itu sudah dipertimbangkan matang-matang, sudah dipikirkan masa-masa, dan sebaiknya Pak Sandi memikir ulang untuk kebaikan dia ke depan, itu kan begitu. Nah, bahwa kemudian setelah itu kita tidak ada komunikasi lagi, tentunya hal itu berpulang kepada Pak Sandi, karena Pak Prabowo itu sebanyak-banyaknya orang yang mau bergabung dengan Gerindra akan diterima dengan baik, dan juga apabila ada yang kemudian ingin merintis karir di tempat lain juga tidak akan dihalang-halangi, demikian. Politik ini dinamis, jadi kita sikapi semua dengan penuh persahabatan dan tentunya menjunjung tinggi etika. Dan saya ini salah satu kader Gerindra yang karena bertetangga dengan Pak Prabowo banyak sekali berinteraksi dengan beliau, jadi masukan-masukan ini tentang perbaikan ekonomi dan peningkatan tentunya kanal aspirasi dari masyarakat ini harus disampaikan. Komunikasi dengan partai lain mungkin? Ya, partai lain juga banyak yang menghubungi, tentunya kita sangat apresiasi dan harapan-harapan itu kita sampaikan bahwa 8 tahun pembangunan yang sudah digagas oleh Pak Jokowi ini harus terus kita lanjutkan. Membaca peluang Sandiaga Uno kembali berduet dengan Anies di Pilpres 2024. Dikutip dari suara.com, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Sandiaga Uno disebut-sebut berpeluang menjadi pendamping Anies Baswedan dalam pemilihan Presiden 2024. Hal ini sempat disinggung oleh pihak PKS, salah satu partai anggota Koalisi Perubahan yang mendukung Anies. Jika membaca situasi terkini, peluang Sandiaga menjadi calon Wakil Presiden Anies Baswedan bisa dibilang ada. Sebab ia sempat diisukan akan hengkang dari Gerindra. Hingga menghadiri acara Ramadan PKS, ia juga kerap berduet dengan Anies saat memimpin DKI Jakarta. Sandiaga Uno dikabarkan bakal pindah ke P3. Isu kepindahannya pertama kali diungkap oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Sandiaga sebelumnya sempat menegaskan bahwa ia akan patuh dengan Gerindra dan mendukung Prabowo sebagai presiden. Namun, ia juga sering menghadiri berbagai acara P3 dan P3 Gorontalo bahkan mengusulkannya menjadi capres. Terkait isu kepindahan Sandiaga, Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra mengatakan dirinya tidak akan menahan jika ada kadernya yang ingin pindah partai. Sandiaga Uno menghadiri undangan acara pemberian bantuan paket sembako dari PKS di Yayasan Karawang Bekasi Madani YKBM, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Kedatangannya juga disambut hangat oleh Presiden PKS Ahmad Saihu. Ia juga disambut dengan teriakan para kader PKS yang menyebut Sandi Wakil Presiden hingga Anies Sandi. PKS sendiri tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Golkar dan Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024. Sementara itu, Ahmad Saihu juga pernah membahas soal peluang duet Anies dan Sandiaga di Pilpres 2024.
Ia mengatakan jika tiap usulan akan ditampung dan didiskusikan bersama partai lain yang tergabung dalam koalisi perubahan. Lalu, survei juga dinilainya penting untuk menentukan siapa cawapres yang pantas. Semuanya akan ditampung terlebih dahulu. Tadi juga ada yang mengusulkan Bang Sandiaga Uno, ya kita akan tampung. Kemudian secara fair nanti kita akan lakukan survei. Nah, dari situlah kita akan tetapkan mana yang kira-kira akan bisa menjadi pendamping Pak Anies, ujar Saihu kepada wartawan di Cangkringan, Sleman, Minggu 5 Maret. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Iqbal pun sempat menyatakan bahwa Sandiaga Uno memiliki peluang sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Sebab PKS hingga saat ini masih belum menentukan siapa yang akan dipilih untuk menjadi pendamping Anies. PKS belum menentukan cawapres, artinya Sandi masih berpeluang untuk bisa diusung PKS. Siapa saja berpeluang termasuk Sandi, apalagi punya survei yang tinggi dan pernah menang bersama Anies, ujar Iqbal di Jakarta Rabu 22 Februari. Duet antara Anies dan Sandiaga bukan merupakan hal yang baru, sebab keduanya sempat terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 6 tahun lalu. Mereka diresmikan sebagai pengemban jabatan itu pada 16 Oktober 2017. Namun, belum 1 tahun, Sandiaga resmi mundur dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Senin 27 Agustus 2023. Alasannya karena ia ingin maju sebagai cawapres pendamping Prabowo dalam pemilu 2019. Meski begitu, ia mengaku hubungannya dengan Anies tetap baik. Sandiaga menanggapi soal dirinya yang mungkin akan kembali menjadi pasangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 sambil tersenyum. Ia mengaku menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan partai politik, sebab menurutnya mereka pasti memilih sosok yang terbaik. Saya meyakini pimpinan partai politik seperti Ustadz Saihu akan mengusulkan yang terbaik untuk NKRI. Saya percaya proses ini masih berjalan selama 6 bulan ke depan, kata Sandiaga Uno dalam keterangan tertulisnya Sabtu 8 April 2023. Ia juga mengaku akan selalu mendengar masukan dari para ulama. Lalu dikatakannya seluruh langkah politiknya harus dibarengi izin pimpinan partai Prabowo Subianto dan pimpinan di pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini bertujuan agar tidak ada perpecahan. Saya selalu mendengar masukan para ulama, ustadz, salat istihara, dan semua harus dengan restu pimpinan. Saya harus memastikan Pak Prabowo Subianto legowo dan pimpinan di pemerintahan Presiden Jokowi memberikan restu. Itu yang penting, lanjut Sandiaga. Jadi, kita fokus secara teduh dan sejuk memberikan kontestasi yang merajut kerukunan masyarakat agar tidak terpecah belah. Kita ingin fokus kemajuan bangsa kita, sambungnya.